Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua nikmatnya sehingga kita dapat bersama berkumpul melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri teladan kita yang akan membawa kita keselamatan dari dunia hingga akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, di sini saya sebagai khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang materi kewajiban amar ma'ruf bagi setiap orang Islam. Sebagaimana para utusan yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan dirinya masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebaliknya mengirim utusannya untuk menyampaikan risalah agama. Dikirim sebagai dai, sebagai mu'alim, sebagai pengajar untuk menyampaikan risalah agama Nabi yang dibawanya, supaya manusia ini selamat dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk berdakwah ke Najran guna mengajak penduduknya kepada Islam dan mengajarkan prinsip-prinsip agama kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengirim Ali radhiyallahu anhu ke Yaman untuk misi yang sama. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengirim Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing utusan pergi ke pelosok negeri Yaman. Kepada kedua utusan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira, wa tatawwa'a." Permudah dan janganlah mempersulit, gemarkan dan jangan membuat orang lari, berusahalah dengan penuh keikhlasan dan segenap kekuatan. Hadis muttafaq alaih. Kepada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, fa idza ji'tum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawati
fi kulli yaumi wa lailatin fa inhum ata'u laka fahbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madhlumin fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Yang artinya, sesungguhnya engkau akan menemui orang-orang dari ahli kitab. Jika engkau bertemu, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka bersedia mentaati kamu dengan mengucapkan syahadat tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu setiap hari. Jika mereka telah menaati kamu untuk melaksanakan kewajiban tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sedekah atau yang disebut dengan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan lagi kepada orang-orang fakir mereka. Jika mereka telah menaati kamu untuk melaksanakan hal itu, janganlah kamu mengusik kehormatan harta mereka. Takutlah kamu dengan doa orang yang teraniaya, karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Hadis riwayat muttafaq alaih. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW keluar bersama Mu'adz ke pintu gerbang kota Madinah dengan berjalan kaki, sedangkan Mu'adz menunggang kendaraannya. Beliau kemudian berwasiat kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, barangkali engkau tidak akan menemuiku lagi setelah tahun ini. Barangkali engkau akan melewati masjidku dan kuburanku juga." Maka kemudian Mu'adz menangis karena perpisahannya dengan Rasulullah SAW. Hadis ini diterangkan di dalam kitab Musnadul Imam Ahmad bab ke-21 halaman 214. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian Mu'adz tinggal di Yaman sampai setelah wafatnya Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz tersebut telah menjadi kenyataan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah-kisah di atas akan kita ambil beberapa ibrah. Terdapat beberapa pelajaran bagi kita bahwa hal terpenting yang harus dipahami oleh seorang muslim dari pengiriman para utusan ini ialah bahwa tanggung jawab penyebaran dan perjuangan Islam merupakan tanggung jawab seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan di setiap tempat. Tanggung jawab ini bukan hal yang remeh sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin sekarang. Tidaklah cukup hanya menyatakan keislaman dengan lisan semata. Juga tidak cukup hanya dengan mengamalkan sebagian ajaran Islam yang ringan-ringan dalam kehidupan kita. Bahkan tidak cukup hanya berpegang teguh dengan Islam untuk dirinya sendiri, kemudian tidak mau peduli dengan yang lainnya. Tanggung jawab perjuangan agama dan pergerakan Islam tidak akan terlepas dari pundak setiap kaum muslimin sebelum hal ini dilaksanakan. Melaksanakan kewajiban dakwah kepada Islam dan pergi ke seluruh penjuru dunia dalam rangka menunaikan kewajiban dakwah. Itulah amanah yang dipikulkan oleh Rasulullah SAW ke atas pundak kita, dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan di setiap zaman dan setiap tempat. Para ulama dan imam yang 4 telah sepakat bahwa melaksanakan kewajiban dakwah di dalam dan di luar negeri kaum muslimin adalah fardu kifayah atas seluruh kaum muslimin. Mereka tidak akan terlepas dari tanggung jawab ini kecuali setelah adanya sejumlah orang atau sejumlah dai yang mengajak kepada Allah dan jumlahnya telah mencukupi. Jika sejumlah dai yang diperlukan ini belum terpenuhi di setiap negeri Islam, maka semua penduduk negeri tersebut
maka semua penduduk negeri tersebut berdosa. Jumhur ulama dan imam para fuqaha berpendapat bahwa kewajiban dakwah ini tidak hanya terpikul atas pundak kaum laki-laki saja, tetapi berlaku secara umum, baik laki-laki, wanita, orang merdeka, bahkan hamba sahaya. Selama mereka mukallaf dan mampu melaksanakan tugas-tugas dakwah dan taujih masing-masing sesuai batas kemampuan dan sarana yang dimilikinya. Hadis ini diterangkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj bab keempat halaman 211 dan dalam Ahkamus Sultaniyah oleh Imam Al-Mawardi. Wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan sebagian adab dan kode etik bahwa yang harus dimiliki oleh setiap dai dalam melaksanakan tugas dakwahnya, yaitu harus mengutamakan aspek taisir, memudahkan, dari tasdid mempersulit, dan dari tadik mempersempit. Lebih banyak memberikan tabsyir, kabar gembira yang menggemarkan, daripada tahdid, ancaman dan kecaman yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan tanfir, yakni membuat orang lari dari Islam. Kode etik ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui contoh aplikatif dengan memerintahkan Mu'adz agar mengajak manusia pertama-tama untuk mengucapkan syahadatain. Jika mereka telah mengikrarkan, hendaklah diajak untuk menegakkan sholat. Jika mereka telah melakukannya, hendaklah diajak untuk membayar zakat dan seterusnya. Akan tetapi, perwujudan kode etik taisir dan tafsir ini tidak boleh melampaui batas-batas syariat. Prinsip taisir yang diisyaratkan ini tidak berarti membolehkan pengubahan sebagian hukum Islam atau mempermainkan ajaran-ajaran Islam demi mencari kemudahan bagi manusia. Prinsip taisir juga tidak berarti boleh mengakui kemaksiatan, kendati pun dalam prinsip taisir dibolehkan memilih sarana yang harus digunakan untuk menolak kemaksiatan tersebut. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kode etik berdakwah kepada Allah, juga termasuk adab imarah dan walayah adalah menghindari tindakan mendolimi siapapun, terutama dalam masalah pemungutan sesuatu, seperti memungut harta orang tanpa kebenaran. Tindakan kezaliman ini bisa saja dilakukan oleh para dai apabila mereka lupa akan hakikat tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga bisa dilakukan oleh para pemegang kebijakan dan kekuasaan. Karena Mu'adz telah berpegang teguh sepenuhnya kepada kedua sifat tersebut, ketika hendak dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yaman, sifat sebagai dai dan penguasa, Nabi lalu memperingatkannya dengan keras agar tidak terjerumus melakukan tindakan kezaliman apapun. Wattaqi ta'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dari doa orang yang teraniaya, karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Demikian jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah singkat yang saya sampaikan tentang tanggung jawab menyampaikan agama kepada orang lain merupakan tanggung jawab setiap orang Islam. Tidak hanya tanggung jawabnya para ulama atau tanggung jawabnya perorangan, tetapi setiap diri kita, setiap orang Islam memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu untuk menyampaikan agama kepada orang yang belum mengenal agama. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan shaf, karena shaf yang lurus dan rapat merupakan kesempurnaan daripada sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.